bakalan sharing. Sebenarnya ini adalah cobaan ya untuk aku dan keluargaku, khususnya suami dan anakku, karena aku gak pernah nyangka kalau aku, anakku, dan suamiku bakal terpapar virus corona. Dan apalagi anakku masih usia 1,5 bulan, dan itu merupakan pukulan terbesar buat aku selama hidupku ini. Tapi karena itu sudah berlalu, nggak perlu sedih. Justru kita harus bersyukur, khususnya aku dan keluargaku, karena Allah masih sayang kita, masih sayang aku dan keluargaku, masih diberikan kesehatan sampai sekarang, diberikan kesembuhan. Dan kali ini aku akan sharing ke kalian gimana gejalanya aku dan bayiku dan suamiku selama aku terkena virus corona ini. Nah teman-teman, aku kan seorang pekerja. Di saat itu aku tuh kerja di rumah sakit swasta dan suamiku kerja di perusahaan BUMN. Di masa-masa itu aku sedang cuti hamil karena aku dapat cuti selama 2 bulan. Nah, karena aku lewat HPL, akhirnya cuti aku mundur sampai tanggal 2 Januari. Singkat cerita, suami aku itu mulai ngerasain keluhan itu tanggal 29 Desember. Aku tuh masih simpen chattingannya ya. Terus setelah itu dia itu ngerasain badannya itu nggak enak, masih tanpa batuk ya, masih greges lah istilahnya. Aku tuh udah feeling ya, karena aku orang kesehatan, aku paham lah. Terus aku bilang sama suamiku, kamu makan apa aja yang kamu mau, apapun itu, dan kamu minum vitamin, kamu minum banyakin UC 1000, walaupun masih belum ada penelitian yang itu bisa untuk menangkal virus itu, seenggaknya untuk meningkatkan daya tahan tubuh suamiku. Nah terus semenjak suamiku mengeluhkan hal seperti itu, akhirnya aku itu di rumah pakai masker dan menyuruh suamiku untuk tetap stay di kamarnya, tapi dia masih tetap bekerja. Kemudian beberapa hari gregesnya mulai hilang timbul, dia demam waktu malam, sempat panas, terus nyeri tenggorokan, dia minum anget jahe mulai berkurang. Terus sampai akhirnya dia hilang penciuman, dia nggak bisa cium bau apapun. Contohnya nih, yang waktu itu dia benar-benar nggak bisa nyium adalah bau minyak kayu putih, dan aku benar-benar kaget banget. Aku yakin banget kalau ini itu COVID-19. Akhirnya aku bawa ke rumah sakitku, rumah sakit swasta. Kita berdua sama-sama swab antigen. Nah, suamiku positif swab antigen dan aku negatif. Mungkin di sisi ada dua sisi ya. Suamiku positif, aku ya bener-bener pukulan, takut kalau dia bener-bener positif COVID, dan hasilku negatif. Aku sedikit lega karena selama ini aku yang mengurus bayiku yang masih umur 1,5 bulan. Dan keesokan harinya waktu di swab PCR di rumah sakit tempat aku bekerja, rumah sakit swasta, ternyata suami aku positif COVID-19. Di sana itu benar-benar pukulan yang berat banget karena yang aku pikirkan bukan kesehatan aku, yang aku pikirkan adalah kesehatan dari anakku, bayiku yang masih usia 1,5 bulan. Akhirnya alhamdulillahnya, karena aku dan ibuku sama-sama tenaga kesehatan, kita menghubungi puskesmas wilayah. Akhirnya suamiku
isolasi di tempat yang disediakan oleh pemerintah, karena di sisi lain aku nggak bisa ngerawat suamiku. Aku takut nggak bisa ngerawat dia dan semakin sakit karena aku mengurus bayi. Akhirnya aku suruh dia untuk isolasi di tempat pemerintah aja. Akhirnya di sana dia sudah berangkat, dijemput oleh ambulan, dan aku mengungsi di rumah orang tuaku karena rumah aku perlu didesinfektan. Terus akhirnya puskesmas dekat rumahku mereka tracking, dan aku akhirnya disuruh untuk swab. Di sini aku kasih foto ya, aku dan anakku swab di puskesmas itu. Nah, aku belum cerita ke bagian SDI rumah sakitku, cuman aku sudah cerita ke teman-temanku, teman dekat, kalau aku itu sudah di swab di puskesmas. Nah, sedangkan rumah sakitku menyuruh aku untuk di swab hari Jumatnya. Aku kan swab itu hari Selasa, mereka suruh aku swab hari Jumat. Aku nggak cerita karena aku tuh bener-bener pengen tahu cepet-cepet hasilnya, karena kata petugas puskesmasnya keluarnya itu 1 minggu, dan itu pun lama banget. Menurut aku bikin aku itu semakin khawatir. Nah, kembali lagi ya, waktu aku ngungsi ke rumah orang tuaku, anakku itu mulai keluar ruam-ruam merah, dan aku itu kaget banget, sumpah kaget banget. Dia itu sebelum keluar ruam merah itu, dia itu lemes banget, tidur, pokoknya tidur pules lah, tidur pules nyenyak, sampai akhirnya pagi itu ruam seluruh badannya. Ini aku sampai merinding ya nyeritain lagi feedback yang kemarin. Aku kasih fotonya di sini ya. Nah, sebelumnya itu aku makan pempek Palembang. Aku ngiranya itu karena alergi. Akhirnya waktu malamnya, ini sebelum aku swab ya, swabnya itu aku Selasanya. Aku malamnya hari Senin itu periksa ke dokter anak. Di sana ngiranya aku karena alergi terhadap ikan tenggiri karena empek-empek itu. Dikasih obat lah, obat panasan mol, obat cetirizine untuk alerginya, kemudian ada obat Sunbeplak untuk nafsu makannya, untuk vitaminnya, terus ada obat antibiotik yang harus dihabiskan. Terus akhirnya waktu diberi resep itu aku jujur sama dokternya, dok ini bapaknya terkonfirm, cuman aku kemarin antigen negatif, tapi kata dokternya disarankan aku untuk swab karena secara teori jika satu keluarga itu ada yang positif, kemungkinan besar anggota keluarga lainnya akan positif. Dan aku diberikan ceramah panjang lebar sama dokternya. Terus besoknya aku dipanggil untuk swab itu katanya keluarnya 1 minggu kan, dan alhamdulillahnya hari Kamis itu swabnya keluar, dan yang bikin kaget banget itu hasilnya itu positif teman-teman. Aku cantumin di sini ya, hasilnya itu di komputer, mereka kirim hasilnya. Aku merinding lagi. Oh iya, waktu suamiku positif itu, sebelumnya aku itu keluhannya flu sama pusing. Aku mikirnya ketika kita akan flu dan batuk itu memang disertai sama pusing ya, dan aku mikirnya itu, aku mencoba untuk berpikir positif. Terus anakku itu rewel banget, aku kasih obat terus, aku rutinin kasih obat, sampai akhirnya sama puskesmas aku dirujuk ke rumah sakit umum daerah tempat tinggalku. Aku di sana di lab dan di ronsen, sama seperti anakku juga di lab dan di ronsen, dan hasilnya seperti ini ya. Ini nama, boleh nggak sih sebenarnya masih tahu ini? Nah, ini nama anakku Mauza, dan hasilnya seperti ini teman-teman. Kelihatan jelas nggak sih? Maaf ya kameranya nggak mendukung karena cuma pakai kamera HP. Di sini itu leukositnya, terus eritrositnya,
hematokritnya, PCV, sama trombositnya, dan yang terakhir hemoglobinnya. Semua itu nilainya merah. Kalau aku jelasin di sini mungkin makin panjang ya. Intinya hemoglobin itu yang paling penting itu yaitu adalah yaitu darah di dalam tubuhnya itu 9,1. Seharusnya normalnya yaitu 13,2 sampai 18. Ya, itulah yang aku pikirkan. Terus untuk hasil TF-nya ini dijelaskan di sini juga. Intinya dia itu paru-parunya sama seperti aku, ada bintik-bintik putihnya, dan itu pukulan terbesar buat aku. Alhamdulillahnya anakku itu nggak ada keluhan sesek. Dia itu batuk ya sehari sekali lah ya, sehari sekali. Dan ya pokoknya intinya oh ya, waktu itu aku bingung deh nyeritainnya dari mana. Pokoknya waktu selesai rumahku dari desinfektan, aku pulang ke rumah. Setelah itu aku kan ngurus sendirian, aku mikir suamiku. Dan bener loh teman-teman, yang harus dikelola itu kita harus happy. Karena kalau kita stres, itu imun kita akan semakin menurun. Waktu itu pernah aku kecapean, terus aku mikirin suamiku yang di sana, terus aku mikirin anakku yang di sini. Aku tuh bener-bener kecapean sampai akhirnya jam 1 malam itu aku itu sempat ngerasain demam, teman-teman. Sempat ngerasain demam, padahal sebelumnya aku nggak pernah ngerasain itu. Aku itu demam, badanku itu linu semua, seluruh tubuh, dan nyeri ulu hati, sakit banget. Itu bener-bener sakit banget. Dan aku tuh rasanya kayak, ya Allah, ini udah tinggal berdua aja, sakit kayak gini, kayak kasihan banget gitu loh. Terus ya aku pokoknya intinya yang menurut aku yang penting itu anakku. Pokoknya bener-bener anakku, dia mau rewel kayak gimana aku tuh sabarin banget. Aku gendongin dia terus-terusan, hampir 12 jam aku gendongin dia. Pokoknya yang penting anakku itu sehat, dia nyaman. Aku rutinin terus obatnya. Terus oh ya, aku 2 hari ya panas ini, mungkin karena aku mikirin anakku, mikirin juga jauh dari suamiku. Terus akhirnya karena HB-nya anakku tadi itu turun, aku disuruh oleh dokternya untuk kontrol lagi. Mungkin mereka kasihan ya, karena aku cuma berdua, aku dan anakku. Terus suamiku yang isolasi mandiri itu, isolasi di tempat pemerintah itu baru jalan 11 hari. Akhirnya maaf bukan 11 hari, maksudnya itu sekarang itu isolasi di tempat pemerintah itu cuma 11 hari, jadi nggak sampai 14 hari. Itu suamiku baru jalan 9 hari, dia disuruh pulang untuk nemenin aku dan anakku ke rumah sakit. Jadi biar nggak kesusahan, karena kan posisinya aku dan anakku positif. Akhirnya di sana, di rumah sakit itu aku periksain anakku karena HB-nya turun. Akhirnya dikasih obat Sangobion drop. Obatnya seperti ini ya, sudah lecek, sudah nggak karu-karuan, 0,3 1 kali sehari. Terus ditanyain sampling packnya apa masih ada, itu masih ada. Terus dikasih juga ini Lactobi. Aku belum minumin sampai sekarang karena aku tuh sebenarnya ini nggak boleh ya, tapi karena aku tuh kasihan sama anakku tuh udah konsumsi obat banyak banget. Aku tuh nggak mau dia itu, pokoknya kasihan, akhirnya ini nggak aku minumin. Aku cuman dengerin apa kata dokternya. Oh iya, waktu anakku konsumsi banyak obat itu, khususnya Sunbiplex, dia kan sudah hampir jalan 3 minggu. Nah, pupnya itu kayak busa, teman-teman, kayak busa Fermipan, tahu nggak? Jadi atasnya itu loh busanya Fermipan untuk buat kue, persis seperti itu. Aku cantumnya di sini juga ya.
untuk pupnya. Aku curhat ke dokternya, ternyata itu karena dia nggak ada bayi yang nggak kuat minum Sunbiflex dropnya itu. Akhirnya aku berhentiin karena yang aku tahu bayi aku sudah mulai membaik, dia sudah mulai ceria, gerakannya sudah mulai aktif, benar-benar seperti normal kembali, walaupun HB-nya belum bisa naik seperti semula. Nah, terus aku itu dikasih 3 macam obat. Salah satunya adalah obat ini. Ini itu namanya oseltamivir pagi sama malam. Ini tuh yang sempat viral itu loh, yang dulu awal-awal coronavirus yang katanya obat untuk corona. Nah, obatnya aku tuh ada 3, aku foto, aku cantumin di sini ya. Yang 2 itu habis. Nah, dan yang 1 ini efeknya di aku itu setiap kali aku minum, aku tuh nyeri banget di lambung aku. Nggak tahu kenapa, nggak cocok apa gimana. Aku sudah konsultasikan, ternyata katanya kalau memang efeknya setelah minum obat aku suruh berhenti. Akhirnya aku berhenti minum konsumsi obat ini. Singkat cerita, akhirnya aku sudah sembuh. Aku diberi surat sehat, surat keterangan sehat ini atas nama Yulia. Nama aku kan Yulia, nama depannya. Dan anakku masih belum. Waktu aku kontrol itu tangannya anakku tuh masih pucat, jadi tanda-tandanya dia memang kandungan darahnya memang benar-benar turun di dalam tubuhnya. Terus akhirnya anakku masih belum dapat surat keterangan sehat. Aku kasih terus sangobion dropnya ini ke dia sampai akhirnya jalan seminggu, sudah merah lagi tangannya. Terus konjungtivanya ini yang bagian putih ini, yang bagian merah ini, yang ini kan konjungtiva, dia sudah nggak pucat lagi, sudah nggak putih lagi, sudah kembali merah lagi. Dan akhirnya alhamdulillah aku sama anakku ke puskesmas lagi dan diberi surat keterangan sehat. Nah, intinya di sini teman-teman, jangan pernah meremehkan COVID-19, karena khususnya ya untuk semuanya lah, jangan khususnya ya. Karena dan kemarin itu kan aku di masa cuti, terpaparnya dari suamiku. Mungkin semisal nih aku sudah masuk kerja, mungkin semua orang ngiranya dari aku karena aku kan tenaga kesehatan dari rumah sakit. Dan di sisi lain aku tuh di sini juga ya negesin lah ke teman-teman aku yang lain kalau nggak semua asalnya COVID ini dari tenaga kesehatan, bisa juga dari tempat lain. Terus intinya di sini ini aku selama terpapar, aku itu keluhannya hanya flu dan pusing tanpa batuk ya teman-teman. Dan aku tuh sempat panas di saat aku mikir, jadi aku stres, aku panas, badan aku linu dan nyeri ulu hati selama 2 hari. Dan setelah itu sembuh. Dan selama itu aku itu setiap hari selalu minum susu beruang, dan itu bener-bener ngefek banget sama kesehatan aku. Entah karena sugesti aku apa gimana, tapi bener-bener ngefek banget susu beruang itu. Dan perlu teman-teman tahu, selama aku positif, aku tetap memberikan ASI loh kepada anakku, karena tidak ada COVID itu menular lewat ASI. Tidak ada ya teman-teman. Semisal nih ada yang takut, ya jangan sampai ya ada ibu menyusui yang positif, jangan sampai. Semoga jangan sampai ada ibu-ibu ataupun anak ataupun semuanya yang terpapar COVID-19 ini. Jadi intinya ASI itu tidak menularkan COVID ya teman-teman. Justru dia akan membentuk antibodi untuk anak kita. Terus untuk anakku tadi, keluhannya dia tadi itu dia muncul ruam, dan dia tuh sempet badannya itu hangat gitu ya. Dan untungnya aku selalu kasih Sunmol, dikasih 6 kali 0,6 selama 3 kali 0,6
cc untuk pemberian obatnya. Jadi dia tuh alhamdulillah nggak pernah sampai demam sama sekali, alhamdulillahnya itu. Dan dia tuh batuknya hanya sesekali aja, seperti sehari cuman sekali. Dan untuk suamiku, dia keluhannya ya sama seperti pasien covid lainnya lah, yang greges, batuk pilek, pusing, nyari tenggorokan, sampai akhirnya itu dia hilang penciuman. Nah itu hilang penciuman itu udah bener-bener sudah dia itu pasti positif COVID-19 nya. Nah, di sini aku tuh mau memberikan edukasi ke kalian. Please, kalian jangan meremehkan COVID. Walaupun kalian di rumah, kalian tetap menjalankan protokol kesehatan. Terus jangan lupa cuci tangan, pakai masker, terus jaga jarak. Jangan berjabatan tangan. Kalaupun harus berjabatan tangan, jangan lupa untuk cuci tangan dulu, pakai hand rub atau pakai air mengalir. Pokoknya intinya kalian jangan meremehkan lah, karena klaster penyebarannya ini bisa dari kantor, bisa dari keluarga terdekat kita. Terus tetap jaga imun, jaga kesehatan, jangan mikir makan yang banyak. Itu benar-benar mendukung banget, bermanfaat banget ya untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Apalagi ya, oh iya, aku ambil hikmahnya dari sini. Seenggaknya aku sudah, ya walaupun nggak kepingin ya, nggak ada yang pengen kena covid. Ya setidaknya aku, anakku, dan suamiku sudah terbentuk imun terhadap covid. Walaupun kita masih bisa terpapar covid-19, tapi ada sumber yang mengatakan semisal orang yang pernah terpapar COVID-19, jika dia terpapar lagi, kemungkinan dia itu bisa sembuh dalam 1-2 hari. Dan itu juga alhamdulillah membuat perasaanku menjadi lega. Walaupun lagi-lagi nggak ada yang pengen kena COVID-19 ya. Dan sampai saat ini aku juga tidak terdaftar untuk untuk dapat vaksin COVID-19 karena sudah terbentuk antibodi di keluarga aku. Sudah sekian teman-teman sharingnya aku. Please kalian jangan meremehkan, benar-benar jaga kesehatan. Aku pun yang di rumah aja tetap terpapar karena dari klaster keluarga, yaitu terpapar dari suamiku. Sudah dulu videonya, semoga bermanfaat untuk kalian ya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa kalian klik tombol subscribe. Dan terima kasih teman-teman, bye.